Netflix, perusahaan yang merajai dunia streaming, itu sahamnya sedang naik nih teman-teman. Dalam 1 tahun terakhir itu sudah naik mencapai 83%. Yuk kita bahas sahamnya, apakah layak untuk dimiliki? Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest, dan kali ini kita akan membahas saham Netflix ya, raja dunia streaming video nomor wahid ya, yang luar biasa sih menurut saya, wajib banget kita bahas, dan siapa tahu bisa menjadi sarana kita untuk berinvestasi dan mencapai kebebasan finansial nih teman-teman. Nah, untuk Netflix ya, kita cek dulu bagi yang belum tahu bahwa Netflix itu perusahaan streaming ya, gede banget di dunia, yang kapitalisasi pasarnya itu mencapai 320 miliar dolar, berlokasi di Los Gatos ya, California, dan memiliki karyawan sampai 13.000 karyawan, yang kalau kita lihat ya, untuk ukuran perusahaan streaming dunia, 13.000 karyawan itu tergolong cukup sedikit, dan Netflix itu sangat efisien dalam mengelola karyawan. Karena dari 13.000 karyawan ini, teman-teman, berdasarkan situs TradingView, itu pendapatan per karyawannya itu mencapai 2,59 juta dolar. Jadi satu karyawan di Netflix itu bisa menghasilkan sampai 2,5 juta dolar untuk perusahaannya ya. Dan menghasilkan laba bersih atau pendapatan bersih itu mencapai 416 juta. Jadi setelah ini dipotong semua untuk karyawan itu kayak gaji dan sebagainya, itu masih menghasilkan pendapatan bersih sebanyak 416.000 dolar. Jelas ya, Netflix itu perusahaan yang sangat menguntungkan gitu teman-teman. Nah, selain itu untuk rasionya itu juga sebenarnya bagus banget, makanya saya sangat tertarik untuk membahas saham ini ya bersama kalian semua. Siapa tahu bisa menjadikan informasi tambahan bagi kalian sebelum berinvestasi ya. Karena price to earning-nya itu 43, jadi meskipun tidak murah tapi cukup bisa dipertimbangkan karena Netflix itu adalah perusahaan global dan sangat kuat ya, jadi menurut saya ini wajar sekali ini teman-teman. Nah, untuk kapitalisasi pasarnya juga udah cukup besar ya, mencapai 322 miliar dolar, jadi seharusnya itu sudah cukup bagus untuk diinvestasikan karena sudah tidak terlalu volatile lagi nih teman-teman. Untuk laporan tahulannya juga Netflix itu selalu meningkat nih, kita lihat nih. Terus meningkat dari 8 juta, 8,5, 8,8, 9 juta, terus 9,5, dan sekarang 9,8. Ini per kuartalnya nih teman-teman, ini bukan cuma per tahun ya, tapi per kuartal. Jadi Netflix itu dalam setiap kuartal itu selalu membukukan pendapatan yang meningkat. Nah, ini kalau labanya sih naik turun ya wajar, tapi yang paling penting itu adalah pendapatannya dia meningkat. Artinya secara gross profitnya itu bagus lah ya. Untuk tahunannya apalagi kalau secara kuartal saja udah meningkat terus seperti ini, bisa dipastikan kalau tahunannya juga pasti meningkat. Ini yang lebih kita evaluasi lebih dalam nih teman-teman. Kenapa? Karena untuk saya sendiri, saya berinvestasi itu untuk jangka panjang ya. Jadi meskipun saya juga lihat per kuartalnya, tapi saya lebih concern ke pendapatan tahunannya. Dan saya sarankan kepada teman-teman kalau ingin berinvestasi di saham, kalau bisa hold lah atau simpanlah minimal itu 5 tahun. Karena dalam 5 tahun itu kalau memang sahamnya itu bagus, biasanya sudah sangat bisa menghasilkan cuan nih teman-teman. Untuk saya sendiri, saya menghindari trading ya, selain dia boros energi, boros tenaga, saya lebih suka investasi yang lebih santai. Saya bisa lebih fokus ke hal-hal lainnya yang lebih penting, tapi uang saya tetap berputar, dan biasanya investor itu secara long term itu bisa menghasilkan laba atau cuan yang lebih banyak nih teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Untuk tahunannya nih, 2019 itu pendapatannya tuh 20 juta, 2020 25 juta dolar ya, 2021 29 juta, 2022 31 juta, dan 2023 itu mencapai 33 juta. Itu terus meningkat. Dan laba bersihnya nih teman-teman yang saya suka, laba bersihnya juga secara overall tuh naik terus ya, seperti ini. Ini adalah menunjukkan ciri-ciri perusahaan yang bagus. Nah, sekarang kita cek nih per kuartalnya dulu. Nih, year on year-nya tuh naik 15%.
pendapatannya dan labanya bahkan naik sampai 40% ya secara kuartal nih dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2023. Earning per share-nya juga bahkan naik sampai 44%. Ini bagus sekali. Netflix sekarang sedang menunjukkan kualitasnya ya. Untungnya tuh meningkat pesat di tengah kondisi ekonomi yang sekarang kurang bagus, tapi ternyata Netflix itu mampu mencatatkan peningkatan pendapatan dan peningkatan laba. Itu menunjukkan kalau Netflix itu perusahaan yang sangat bagus nih teman-teman. Ini secara per kuartalnya bagaimana dengan tahunannya? Untuk tahunannya, karena sekarang masih tahun 2024 itu belum selesai, jadi data terakhirnya di tahun 2023 ya, semuanya meningkat. Tapi saya yakin di tahun 2024 ini peningkatannya kalau dibandingkan dengan tahun 2023 itu akan jauh lebih bagus sekarang ya, karena ini peningkatannya sampai 15%. Untuk pendapatan dan laba bersihnya juga sampai 40%. Ini luar biasa. Saya suka saham yang seperti ini nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek di neraca. Investasi tunai naik 9 juta dolar untuk total asetnya. Nah, ini penting nih. Kita harus wajib banget lihat neraca ya untuk mengetahui apakah perusahaan itu memiliki utang atau tidak. Utang sih wajib. Hampir nggak ada perusahaan yang tidak punya utang. Masalahnya utangnya tuh sehat atau tidak. Nah, kita lihat di sini nih 52 juta dolar untuk asetnya ya, atau naik sebesar 5,6%, sedangkan liability-nya itu 29 juta dolar atau naik 7%. Jadi antara aset sama liability itu masih lebih gede asetnya ya, artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang masih sangat sehat nih teman-teman, dan total equity-nya ada 22 juta dolar. Sekarang selanjutnya kita cek di Yahoo Finance untuk mengecek lebih lanjut nih analisis research ya. Untuk saya sendiri saya suka melihat data itu dari beberapa perusahaan ya untuk memastikan kevalidan dari data yang kita baca nih, karena kalau kita cuma baca dari satu website saja, khawatirnya ketika website itu sedang tidak berfungsi dengan baik atau ada error, data kita jadi kurang akurat. Tapi kalau kita bandingkan dari beberapa situs, kemungkinan data kita akan jauh lebih akurat nih teman-teman. Nah, menurut data Yahoo Finance, nah, untuk return year to date-nya itu mencapai 55%. Oh iya, saya juga mau ngecek lagi nih data di sini di Google Finance. Untuk 1 bulan terakhir itu udah naik sampai 4,5%, untuk 6 bulan sampai 33%, dan untuk 1 tahunnya sampai 83%. Tapi inilah enaknya kalau kita buka data di Google Finance, kita juga bisa lihat data sampai per 5 tahun nih. Jadi kalau misalnya sobat udah berinvestasi di Netflix 5 tahun lalu, itu keuntungannya udah mencapai 172%. Ini gede sekali nih teman-teman. Price to earning 42 samanya dengan di Google ini. Jadi price to earning ini bisa kita asumsikan akurat ya. Penting karena price to earning adalah data awal dan data utama ketika saya menilai sebuah saham. Jadi saya harus pastikan kalau data price to earning ini akurat nih teman-teman. Dan price to sales-nya juga 8,8, price to book-nya 14,2. Ini juga ada di Reku kalau sobat lebih suka lihat data di Indonesia ya. Price to sales-nya ini, price to book-nya 14, price to earning 43. Untuk return on equity-nya itu mencapai 32% di Reku, sama ya di Yahoo Finance juga 34 atau mirip-mirip saja. Jadi kita bisa asumsikan ini akurat. Dan return on asetnya mencapai 11,8%. Nah, yang paling penting nih teman-teman, return on equity yang lebih dari 20% itu menurut saya udah sangat bagus. Tapi ini ROE-nya itu mencapai 34% atau 32% kalau di Reku. Ini adalah perusahaan yang sangat-sangat menguntungkan. Dan ini menarik ya, karena biasanya kalau perusahaan streaming itu kebanyakan masih rugi atau masih bakar duit. Tapi kalau Netflix ini beda. Netflix sudah sangat untung. Oleh sebab itu juga ingin berinvestasi di perusahaan teknologi tapi sudah untung besar, Netflix bisa banget menjadi pilihan nih teman-teman. Dengan net profit margin itu mencapai 19% atau laba. Ini net profit margin yang sangat besar. Kalau net profit di atas 10% itu saya anggap udah cukup bagus, tapi ini sampai 19%. Ini adalah perusahaan yang sangat menguntungkan nih teman-teman. Bisa banget dipertimbangkan ternyata ya Netflix ya.
Nah, lanjut kita cek di analis risetnya di Yahoo Finance itu menunjukkan kalau Netflix itu selalu bisa melampaui dari estimasi para analis nih dari kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal ketiga sekalipun Netflix selalu bisa melampaui ekspektasi analis ya. Karena di kuartal ketiga nih contohnya estimasinya itu mencapai 5,12 ya earning per share 5,12 earning per share-nya, tapi ternyata aktualnya tuh mencapai 5,4. Jadi ini perusahaan yang sangat-sangat berkembang ya karena bisa melampaui ekspektasi dari para analis. Untuk rekomendasinya itu cukup positif ya karena dari Oktober nih dari total 41 rekomendasi itu 11 itu strong buy dan 14 itu untuk buy. Jadi hanya holdnya 14 dan underperformnya itu hanya dikit banget. Jadi overall itu jelas ya ini direkomendasikan untuk dibeli menurut Yahoo Finance dengan price targetnya untuk estimasi harga sekarang di sini ya di 754 di sini kita cek di 754 di sini ya untuk average-nya di 763 dolar dan high-nya di 925. Tapi untuk trading ya, kalau untuk saya pribadi saya tidak pernah berpatokan di harga seperti ini, tapi saya hold saja selama mungkin dan saya nggak akan jual kecuali saya memang lagi perlu uangnya untuk saya pakai. Jadi kalau saya belum butuh ya ngapain dijual. Tapi ini bolehlah jadi sebagai patokan ya kalau target untuk para trader itu di 925 untuk high-nya nih teman-teman. Trendnya dari sekarang sampai akhir tahun nanti kalau merujuk data ini itu kemungkinan besar akan naik ya. Ini tahun 2022 dia landai, itu tidak usah dijadikan patokan. Kenapa? Karena tahun 2022 kan sedang pandemi akhir ya, orang-orang benar-benar lagi kesulitan keuangan waktu itu dan banyak orang udah tidak memikirkan untuk berlangganan streaming ya, tapi lebih fokus ke kehidupan pribadi. Tapi kalau di tahun 2023 ya karena kondisinya udah mirip seperti sekarang bisa kita jadikan patokan. Nah, berdasarkan histori di tahun 2023 ini dari bulan Oktober ke Desember itu naik ya. Di tahun 2023 sekarang di tanggal 25 Oktober ya tahun 2023 itu harga sahamnya di 411, tapi di akhir tahun itu mencapai 480. Artinya kalau tren ini berulang ya di tahun 2024 nantinya di bulan Desember harga saham Netflix itu bisa lebih tinggi dari sekarang. Ini berdasarkan histori tahun lalu nih teman-teman, kalau seandainya berulang lagi di tahun sekarang. Tapi ini bisa menjadikan sebagai informasi yang bagus ya, karena bisa jadi histori atau sejarah itu berulang nih teman-teman. Oke, untuk kesimpulan terakhir, kita pastikan kesimpulan kita ya, kita cek dulu nih di aplikasi Nasdaq karena saya selalu melihat aplikasi ini sebagai kesimpulan terakhir ya. Untuk dividennya sendiri, Netflix itu belum membagikan dividen sama sekali ya. Jadi jika kita membeli Netflix, kita hanya mengharapkan dari capital gain saja. Jangan mengharapkan dividen karena Netflix masih belum membagikan dividen. Nah, kita cek nih di analis riset menurut situs Nasdaq adalah buy berdasarkan 42 analis ya. Dan 42 itu banyak banget nih teman-teman. Dengan target price-nya itu mencapai 925. Jadi senada ya dengan analisis kita tadi bahwa Netflix itu perusahaan yang cukup kuat, price to earning-nya juga bagus, ROE-nya itu 32%, net profit margin-nya 19%, dan karyawannya juga menghasilkan laba yang cukup banyak per karyawannya, mencapai 2,5 juta dolar per karyawannya, membuktikan kalau Netflix itu adalah perusahaan yang bagus, terus berkembang, dan sangat-sangat layak untuk kita miliki nih teman-teman. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat atau komen-komen? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Atau jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, pastikan klik like, subscribe, dan share untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mendukung channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan jika kalian membutuhkan referral ya, juga saya tuliskan di deskripsi jika ingin mendaftar di aplikasi-aplikasi trading dan investasi saham di Indonesia nih teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.